percobaan kali ini kita akan masuk ke percobaan 3. Sebelum masuk ke percobaan 3, kalian bisa mengaksesnya di Praktikum Kimia Fisik 1 LMS. Beberapa minggu yang lalu juga kalian sudah melakukan asistensi dan pengenalan K3, kemudian sudah melakukan percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, kita akan masuk ke percobaan ketiga. Tapi sebelum masuk ke percobaan ketiga, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir percobaan kimia fisik 1. Sesuaikan dengan pembagian kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah itu, kalian bisa mengakses modul praktikum, di mana kita akan melakukan percobaan 3, yaitu yang berjudul termokimia. Oke. Ketika sudah diklik, maka akan muncul modulnya percobaan 3, yaitu termokimia. Tujuannya yaitu mempelajari proses pelepasan dan penerimaan kalor dari suatu sistem kelingkungan pada fase larutan dengan menggunakan persamaan termokimia. Nah, untuk dasar teorinya di sini yaitu dasar teori termokimia, di mana ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi yang terlibat. Nah, di sini dalam mempelajari termokimia kita mengenal yang namanya sistem dan lingkungan. Jadi sistem itu adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita, sedangkan lingkungan itu adalah yang di luar dari sistem. Nah, mungkin kalian sudah pernah belajar di mata kuliah Kimia Fisik 1, di mana hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, untuk implikasi hukum ini yaitu perubahan pada energi dalam atau delta E. Itu sama dengan penjumlahan kalor Q yang diserap atau dilepas sistem dengan kerja yaitu W yang dilakukan atau diterima oleh sistem tersebut. Nilai kalor yang dilepas atau oleh sistem sama dengan nilai kalor yang diterima lingkungan dan sebaliknya. Sesuai dengan persamaan 1, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, kemudian di sini ada namanya kalorimetri, yaitu cara penentuan kalor reaksi dengan kalorimeter. Nah, kalorimeter ini dianggap sistem yang terisolasi, jadi tidak ada perpindahan materi dan energi dengan lingkungannya. Nah, dianggap keseluruhan kalorimeter adalah sistem, maka Q sistemnya sama dengan 0. Jadi dengan mengukur perubahan temperatur delta T, kita dapat menghitung nilai jumlah kalor atau Q yang terlibat dalam reaksi di dalam kalorimeter dengan rumus yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M ini adalah massa kalorimeter dalam gram biasanya, C itu adalah kalor jenis air dalam kalorimeter, satuannya adalah joule per gram derajat Celcius atau joule gram Kelvin. Nah, untuk delta T-nya itu adalah perubahan suhu, satuannya biasanya derajat Celcius atau Kelvin. Metodologi percobaan. Jadi, untuk melakukan praktikum secara virtual, kalian dapat mengakses ke website berikut ini. Linknya sudah saya sediakan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, akan muncul virtual lab dengan judul Coffee, karena kita akan melakukan praktikum mengenai campuran kopi. Nah, alat bahan yang akan dipakai di sini, alat yang pertama adalah gelas kimia atau beker gelas, kemudian termometer, bahannya kopi dan susu. Prosedurnya, yang pertama siapkan 600 ml gelas kimia atau beker silinder dari menu glassware. Kemudian kalian klik kanan untuk memilih menu thermal properties, centang pada box insulated from surrounding. Ini
bertujuan untuk membuat gelas kimia tadi terisolasi. Nah, kemudian ketika muncul nanti di bawahnya ada pengisian suhu, di mana kita akan membuat beker gelasnya tadi atau gelas kimianya terisolasi pada suhu 95 derajat Celcius. Nah, langkah yang kedua yaitu siapkan 250 ml kopi 95 derajat Celcius dan 100 ml susu bersuhu 10 derajat Celcius dari ruang larutan atau solution. Nah, sebagai catatan, di situ kita lihat bahwa larutan susu yang tersedia itu bersuhu 4 derajat Celcius, sehingga kita perlu ubah menjadi 10 derajat Celcius dengan cara klik pada larutan susu, pilih thermal properties dan isikan suhu yang kita inginkan, di mana di sini kita mengisinya adalah 10. Kemudian klik OK. Langkah yang ketiga adalah ukur 250 ml kopi bersuhu 95 derajat Celcius tadi ke dalam gelas kimia. Caranya, diseret atau didrag larutan kopi ke gelas kimia yang telah terisolasi. Kemudian nanti akan muncul teks berupa transfer. Isikan volumenya yaitu 250 ml. Kemudian nanti klik tuang atau pour. Nah, nanti kalian akan lihat di situ bahwa di gelas kimia sudah berisi kopi sebanyak 250 ml. Langkah yang keempat, gunakan hubungan persamaan 1 dan 2 yang tadi sudah ada di atas, rumus yang ada di atas, untuk menghitung volume susu yang ditambahkan pada larutan kopi agar suhu campurannya menjadi 90 derajat Celcius. Jadi, kita menginginkan campuran antara kopi dan susu tadi bersuhu 90. Nah, bagaimana caranya? Ya menggunakan rumus 1 dan 2 tadi. Jadi kita hitung dulu kira-kira berapa mili susu yang kita perlukan untuk bisa mengubah kopi yang tadinya suhunya 95 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius. Nah, kalau sudah kita selesai menghitung, tambahkan sejumlah volume susu yang telah dihitung ke dalam gelas kimia yang telah berisi kopi. Caranya sama dengan penambahan kopi tadinya. Kita drag atau diseret larutan susunya ke gelas kimia yang berisi kopi. Kemudian nanti muncul teks transfer dan isikan volume sejumlah dengan hitungan yang sudah kita lakukan di langkah keempat. Nah, kemudian nanti kalian bisa cek di situ suhu airnya berapa. Kalau suhu airnya adalah 90 derajat Celcius, maka volume susu yang kalian hitung benar. Tapi kalau misalnya suhunya bukan 90 derajat Celcius, berarti perhitungan kalian salah. Maka kalian harus melakukan ulang dari awal. Nah, di sini nanti kalian catat hasil percobaannya. Jadi suhu awalnya ya pasti di sini 95 derajat Celcius. Kemudian ketika ditambahkan sekian mili susu, maka dapat nanti suhu akhirnya juga yang kita inginkan yaitu 90 derajat Celcius. Nah, perhitungannya untuk menentukan volume susu kita gunakan Q susu sama dengan Q kopi, di mana Q itu adalah MC delta T. Jadi nanti masing-masing dimasukkan MC delta T sama dengan MC delta T untuk kopi, yang sebelah sini untuk susu. Nah, kalau sudah dapat, nanti kita akan dapatkan nilai M dari susu. Nah, itu kan baru massa susu dalam satuan gram. Nah, kita mau menghitung dalam satuan mililiter, maka kalian harus memasukkan dulu ke rumus ini. Jadi, volume susu dalam mili itu sama dengan massa susu yang kalian dapatkan tadi dalam bentuk gram dibagi dengan massa jenis. Di sini kita menggunakan massa jenisnya yaitu adalah 1 gram per mililiter. Nah, kemudian ini adalah pembahasan. Silakan nanti dibahas di laporan. Oke, mungkin itu saja. Kita menuju ke link yang sudah saya siapkan di atas ini. Jadi klik ini linknya. Kalau kalian terhubung ke internet, nanti otomatis ketika diklik langsung menuju ke tampilan seperti ini.
pastikan judulnya adalah Virtual Lab Copy Problem. Di sini ada juga copy. Nah, di sini di stockroom-nya ada solution atau larutan, ada glassware, kemudian ada tool. Di solution ini kita punya H2O, kopi, dan susu. Di glassware kita ada Erlenmeyer, ada graduate cylinder atau gelas ukur, pipet, beaker glass, volumetric flask atau gelas volumetric, dan kemudian yang lainnya itu misalnya di sini foam cup itu gelas gabus, kemudian ini untuk timbangan, jadi wadah timbangan, dan kemudian ada buret. Nah, untuk di tool kita ada bunsen dan scale atau timbangan biasanya. Nah, tadi langkah pertama kalau kalian lihat di modul, yaitu pertama adalah menyiapkan beaker gelas atau gelas kimia yang berukuran 600 ml. Tinggal kalian klik di sini, tambah, langsung muncul nanti di ruang kerja kalian adalah 600 ml beaker. Nah, kalau sudah masuk ke masih langkah pertama, klik kanan. Di sini suhunya masih 25 derajat Celcius. Nah, karena suhunya 25 derajat Celcius, kita mau buat beaker gelas ini terisolasi pada suhu 95 derajat Celcius. Maka klik kanan, pilih thermal properties, dicentang insulated from surroundings, isikan suhunya yaitu adalah 95 derajat Celcius. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan berubah nanti di informasinya. Jadi namanya barangnya adalah 600 ml beaker. Volumenya masih 0 karena kita belum mengisi apapun ke dalamnya, tapi temperaturnya sudah 95 derajat Celcius. Nah, kemudian kita menuju ke stockroom lagi. Kita mau masuk ke langkah kedua, yaitu menyiapkan 250 ml kopi. Jadi kita klik yang kopi ini, klik tambah. Di sini kalian bisa cek ya, suhunya adalah 95 derajat Celcius. Kalau kalian mau menggunakan suhu yang lain, tinggal nanti klik kanan, thermal properties, tinggal diganti di sini suhu yang kalian inginkan. Jadi kita bisa variasikan suhunya. Kemudian kalau sudah, kita masih menambahkan susu lagi. Nah, di sini kita menambahkan susu, yaitu 100 ml susu. Suhunya yang diinginkan di sini adalah 10 derajat Celcius, tapi yang tersedia adalah 4 derajat Celcius. Oleh karena itu, kita harus mengubah suhu dari suhunya tadi. Klik kanan, kemudian thermal properties diklik, isikan 10, kemudian OK. Nah, di sini kalau kalian klik susunya, dia akan berubah jadi susu, volumenya 100 ml, dan temperaturnya adalah 10 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita seret atau drag gelas kimianya. Kemudian langkah ketiga adalah memasukkan 250 ml kopi yang bersuhu 95 derajat Celcius ke beaker. Caranya adalah seret kopinya ke beaker sampai muncul nanti bentuk seperti ini. Nah, akan muncul teks transfer. Nah, di sini ada precise, significant figure, dan realistic. Kita pilihnya adalah precise. Jadi precise itu kita isikan 250 ml. Jadi kita mau mengisi kopi sebanyak 250 ml ke dalam beaker gelas. Nah, klik pour atau tuang. Sudah? Kalau sudah, tekan tanda silang. Kita singkirkan dulu. Nah, di sini kalian sudah klik. Jadi isinya adalah kopi tadi 250 ml di dalam beaker gelas 600 ml dengan suhu 95. Jadi tidak ada perubahan suhu. Kenapa? Karena kita sudah buat beaker gelasnya atau gelas kimianya terisolasi, jadi tidak ada perubahan. Nah,
Tadi kan saya sudah meminta kalian untuk menghitung menggunakan persamaan 1 dan 2 untuk mengetahui volume susu yang kita perlukan agar suhu dari kopi susu nanti jadi larutan campurannya itu bersuhu 90 derajat Celcius. Jadi berapa mili yang harus kalian tambahkan ke dalam sini. Nah, contoh sekarang misalnya saya mau menambahkan sebanyak, saya mau dia suhunya 80 derajat Celcius di sini. Nah, kalau seperti itu maka saya harus mengisikan berapa kira-kira jumlah susu yang harus saya tambahkan ke dalam kopi tadi agar suhunya menjadi 80 derajat Celcius. Contoh, setelah saya hitung didapatkan volumenya adalah 53,5 ml susu yang perlu saya tambahkan ke dalam sini untuk bisa membuat larutan campurannya itu bersuhu 80 derajat Celcius. Maka mari kita buktikan. Nah, ini kan suhu susunya 10 derajat, kita tambahkan sekarang dari hitungan kita 53,5 mili, klik pour atau tuang, tanda X kita singkirkan ke pinggir. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terjadi perubahan suhu di sini, yaitu sebesar 80,02 derajat Celcius. Jadi artinya hitungan kita tadi benar bahwa untuk mendapatkan suhu akhir 80 derajat Celcius kita perlu menambahkan sebesar 53,5 mili susu ke dalam 250 mili kopi. Nah, kalau sudah, silakan kalian catat. Kalian bisa variasikan nanti untuk misalnya suhunya misalnya 15 dan seterusnya. Nah, begitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.